Pagi ini, kami mendapat perintah untuk melaksanakan patroli di sebuah distrik di pedalaman Papua. Kami harus melakukan patroli di beberapa kampung di distrik tersebut. Cuman, kampung-kampung yang akan kami laksanakan patroli di sana terkenal sebagai daerah rawan. Karena beberapa kasus penembakan gelap dan aksi kekerasan lainnya yang dilakukan oleh KKB Papua kerap kali terjadi di sana. Tewasnya seorang ojek beberapa waktu lalu akibat terkena tembakan dari seorang penembak gelap, juga terjadi di jalan penghubung antara kampung yang akan kami lakukan patroli ini. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama berpatroli, kami semua sudah mempersiapkan peralatan tempur kami, termasuk senjata SPR-3. Kulihat sang penembak jitu kesulitan saat menaiki mobil yang akan kami pakai berpatroli. Mau ketawa takut tersinggung, aku pun hanya bisa tersenyum simpul sambil membantunya menarik senjata SPR-3 yang dia bawa. Mobil patroli kami pun mulai berangkat. Kami memakai beberapa mobil untuk melaksanakan patroli pagi ini. Suasana masih ramai saat kami berangkat dari pos kami. Mobil patroli kami pun mulai memasuki kampung pertama, kampung yang padat penduduknya. Saat memasuki kampung ini, sengaja mobil patroli kami tidak melaju dengan cepat. Karena anak-anak kampung pasti menyambut kedatangan kami. Dan tepat seperti dugaan kami, begitu mobil patroli memasuki kampung ini, beberapa anak kecil dengan akrab menyapa kami. Dan kami pun membalas sapaan ramah mereka. Senyum polos dari anak-anak itu, seakan menyentuh perasaan kami. Dan kami pun menghentikan mobil patroli dan memanggil beberapa anak-anak Papua itu agar mendekat. Dengan antusias mereka pun mendekati mobil patroli. Dan beberapa rekan dari kami memberikan sedikit uang untuk membeli kue dan jajan mereka. Melihat temannya dikasih uang, anak-anak Papua yang lain pun segera berlari kecil mendekati mobil patroli kami. Dan beberapa rekan pun memberinya sedikit uang jajan. Setelah semua anak sudah menerima uang jajan, kami pun segera melanjutkan patroli, diiring lambaian dan ucapan terima kasih dari anak-anak Papua tersebut. Mobil patroli kami pun mulai memasuki jalanan yang terkenal rawan tersebut. Perintah untuk bersiap akan tembakan dari penembak gelap, kami pun mempersiapkan senjata kami. Dan situasi masih aman saat kami memasuki jalanan ini. Jalan di sini memang sangat nyaman untuk melakukan penembakan. Karena lokasi yang terbuka dan terpisah oleh jurang di sebelahnya dan yang satunya adalah bukit. Di seberang sana ada bukit yang tinggi, yang ditumbuhi ilalang setinggi 1 meter. Sangat ideal untuk bersembunyi dan melakukan penembakan. Di tengah perjalanan menyusuri jalan rawan ini, tiba-tiba terdengar satu tembakan yang mengenai bodi salah satu mobil patroli kami. Benar seperti dugaan kami, patroli kami disambut dengan tembakan dari penembak gelap. Penembak itu terus menembaki mobil patroli kami. Dan beberapa rekan pun segera meloncat keluar dari masing-masing mobil yang dipakai. Arah tembakan persis yang telah kami duga, dari arah atas bukit di seberang sana. Beberapa rekan dari Brimob pun segera membalas tembakan itu. Cuman anehnya, tembakan mereka hanya terdengar 1-2 dan bukan rentetan. Dan lebih lucu lagi, pelurunya melayang dan selalu menghantam bodi mobil ataupun terbang ke arah atas. Ini menunjukkan penembaknya adalah seorang diri dan memakai senapan yang out of range, di luar jangkauan senapan itu. Kami semua hanya mengantisipasi rekosetnya aja, jangan sampai terkena tubuh kami. Dan tembakan balasan dari kami pun sebenarnya out of range, dan kami pun hanya membalas tembakannya 1-2 saja. Sang penembak jitu pun segera memberi kode kepada kami agar tetap melakukan penembakan, agar dia mengerti posisi sang penembak gelap itu. Dan sambil bergerak mundur untuk menaiki kaki bukit di belakang kami, dia pun mulai bergerak naik untuk mencari lokasi yang tepat untuk menghabisi sang penembak gelap.
Walaupun sang penembak hanya seorang diri, dia tetap harus diamankan karena membawa senapan berbahaya. Dan sesampainya di atas, sang penembak jitu itu pun mulai meletakkan SPR-3-nya dan mulai mencari arah tembakan berasal. Di sapunya bukit di sana itu, langsung ke bagian atasnya, dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Tembakan masih terdengar jelas dari atas, beberapa rekan masih melakukan tembakan pancingan agar sang penembak gelap tetap melakukan penembakan. Dan pada suatu saat tembakan dari penembak gelap berhenti, dan sang penembak jitu pun segera meneropong ulang dengan teleskop di SPR-3-nya. Seseorang terlihat di sana, melongok ke bawah sedikit, mungkin dia ingin melihat hasil tembakannya pada mobil patroli kami. Di saat dia melongok keluar dari persembunyiannya, peluru sang penembak jitu pun meluncur menghantamnya. Dan penembak gelap itu pun tak terlihat lagi di sana. Kena dan tepat. Bersamaan dengan itu, tembakan pun terdengar sepi. Sang penembak jitu pun segera memberitahu lewat HT bahwa sang penembak gelap sudah aman. Dan rekan-rekan kami pun menunggu beberapa saat dan tanpa mengeluarkan satu pun tembakan. Beberapa saat itu pun tidak terjadi lagi penembakan kepada kami.